Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana subuh yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengiringi kehidupan kita dengan berbagai nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, ataupun nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat tercurah ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku Nabi tauladatun uswatun hasanah, Nabi pencerminan dalam segala aspek kehidupan umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini saya diberikan kesempatan untuk saling mengingatkan, bukan untuk menceramai Bapak Ibu sekalian, tetapi hanya untuk kita saling mengingatkan. Karena mungkin apa yang saya sampaikan itu juga yang kita pahami bersama. Salah satu bentuk kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunianya ketika dia masih orang yang masih dirindukan. Seorang istri umpamanya masih dirindukan oleh suami dan anak-anaknya. Demikian pula ketika seorang suami masih dirindukan oleh istri dan anak-anaknya. Tetapi kebahagiaan itu sesungguhnya dari segi sudut pandang Allah Subhanahu wa taala itu hanya masih kebahagiaan yang masih sedikit sekali. Dan harapan setiap manusia di dalam kehidupan dunianya, bagaimana sehingga surganya Allah yang senantiasa merindukan dirinya. Bisa dibayangkan kalau surga yang rindu sama kita. Kita mungkin ketika ditanya mau ke surga, pasti mau ke semua. Problemnya kemudian bagaimana surga? Mau jika sama kita atau tidak? Bagaimana sesungguhnya meraih surganya Allah dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini? Setidak-tidaknya ada 4 hal kata Rasulullah SAW. Pertama adalah cintailah Al-Quran Karim. Bagaimana mencintai Al-Quran? Sama halnya seumpamanya ketika seorang gadis dan seorang laki-laki jatuh cinta, tidak ada bedanya. Kalau seorang anak muda jatuh cinta sama seorang anak perempuan, kira-kira apa yang terjadi? Pertama, pasti ingin selalu melihat siapa yang dicintainya. Cocok gimana? Cocok gak? Kalau tidak cocok, bilang mungkin tidak cocok. Yang kedua, pasti ingin senantiasa bercakap-cakap dengan orang yang dicintainya. Cocok bu? Tidak cocok ya? Cocok juga. Yang ketiga, mulai dari pagi landingnya sampai menjelang malam, mulutnya biasa menyatakan kenapa cepat sekali waktu berlalu. Cocok juga. Berarti sama-sama kita pernah merasakan. 3 hal. Bagaimana sesungguhnya kalau memang kita mencintai Al-Quran Karim, kita selalu melihat itu Al-Quran. Al-Quran tidak menjadi pajangan di masjid, Al-Quran tidak menjadi pajangan di rumah, tapi Al-Quran senantiasa kita ingin melihatnya. Yang kedua, Al-Quran senantiasa kita ingin bercakap dengannya dengan jalan membacanya. Dan yang ketiga, tidak terasa waktu ketika kita berhadapan dengan Al-Quran Karim. Maka alangkah ruginya manusia di dalam kehidupan dunianya ketika Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kepadanya, tapi dia abaikan itu Al-Quran Karim. Olehnya itu Rasul mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang lancar bacaan Qur'annya, kata Rasulullah, tidak usah dia hafal umpamanya 10, 20, 30 juz, kasih lancarmu saja. Kata Rasul, barang siapa yang lancar bacaan Qur'annya,
orang yang sedemikian itu jangan pernah engkau mencarinya pada jajaran sesamanya manusia kelak di akhirat di hadapan Allah, tetapi carilah dia pada jajaran malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Rasul mengingatkan, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan datang kepada hamba-hamba Allah, di mana di dalam kehidupan dunianya, ketika Allah pinjamkan umur kepadanya 50, 60, 70 tahun, dia senantiasa mencintai Al-Quran. Untuk apa dia datang? Untuk dia memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari sudah sejengkal dari kepala ini, cucuran keringat penuh dengan badan. Di saat itulah Al-Quran akan datang. Ya Allah ya Rabb, kalau engkau pernah berjanji kepada aku untuk memberikan syafaatmu kepada hamba-hambamu yang mencintai Al-Quran Karim, maka hari ini aku minta kepadamu, berikanlah syafaatmu kepada si A, si Fulan, si C. Karena kenapa? Dalam kehidupan dunianya dia mencintai diriku. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Maka dari itu kaum muslimin dan jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mulia. Salah satu penyebabnya karena diturunkannya Al-Qur'an Karim. Maka siapa yang menghendaki kemuliaan Allah, salah satunya adalah muliakanlah Al-Quran Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi siapa saja yang ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, yang senantiasa menjaga ucapannya. Dia jaga ucapannya. Jangan sampai ucapannya dia puasa tetapi dia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya. Kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Kata Rasul, berapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya kecuali hanya satu, apa itu? Lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya. Sementara di satu sisi dia sebenarnya mengharapkan nilai pahala puasa itu. Tetapi disebabkan karena ucapannya bulan suci Ramadan, maka puasanya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga, apalagi kalau sudah menjalani lebaran, tetangganya beli mobil, bukan mobil tetangganya tak putar-putar, dia tak putar-putar. Karena itu si A beli mobil, nah kredit. Kira-kira kalau yang kredit siapa yang bayar? Kita. Bukan kita toh. Dia tunjuk sendiri. Tetangganya beli AC, karena kenapa dia dingin kamu mah? Bisanya itu tetangga tak pasang AC-nya di rumahnya, kenapa kita yang kedinginan? Karena kenapa? Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Kata Rasul, hasud, dengki, iri hati akan memakan hasanat kebaikan manusia bagikan api yang melalap kayu bakar habis. Tidak ada arti guna nilai pahala yang selama ini kita kejar disebabkan karena ada rasa iri, rasa dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, dan itulah penyakit yang sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan umat manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasul, barang siapa yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di bulan suci Ramadan. Cirinya dia tidak mau melihat saudaranya kelaparan dan dia tidak mau melihat saudaranya kehausan. Contoh umpamanya kalau di masjid kita ini kan biasa diumumkan yang kasih buka puasa besok malam, besok sore A, B, C, D. Biasa tuh ada juga menyatakan jamaah kita pembuka dia banyak tunji kue di masjid. Kalaupun kurang kuenya, nanti tompi pengurus pergi beli. Nanti tompi itu urusannya pengurus. Jamaah kita bawa deh. Padahal sesungguhnya pengurus ini undang kita untuk mendapatkan keberkahannya Allah. Dia undang kita. Karena kenapa? Allah sendiri menyatakan, wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikirnya kata Allah,
maka itulah hambaku umatnya Rasulku yang mendapatkan keberuntungan. Dia tidak akan pernah merugi dalam kehidupan dunianya, tetapi dia mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan dalam hidupnya disebabkan karena dia kasih makan orang kelaparan, dia kasih minum orang kehausan. Apatah lagi kalau itu di bulan suci Ramadan. Maka dari itu masih ada sisa waktu. Siapa tahu pengurus masih sebut kita mata, ya mungkin ragu-ragu bahwa memang mungkin kue atau apa ke, jami terlalu banyak. Semampu tatommo. Tapi bagaimana semampu ta? Ya semampu ta. Yang itu membuat kita tidak bisa makan. Ini ada sebuah riwayat begini. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Kenal kisah Sya'ban ini, Bu? Bu? Kenal Ki? Di mana Ki pernah ketemu? Ya? Oh, Nabi dan Pak Aslam ini tadi. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah orang yang punya ciri-cirinya itu suka sekali sholat subuh, rajin sekali, tapi tempatnya tidak pernah berubah-berubah. Kalau dia hidup di tempatnya Pak Aslam sana, di situ terus ji. Atau Pak Bobi di belakang sana, Pak Boy. Tidak pernah dia bergeser, dia di situ terus. Sehingga ketika dia tidak ada kentara sekali. Oh, tidak ada Pak Aslam. Kemana ke Dayak yang bermalam umpamanya. Karena itu rumahnya beliau di Dayak. Tidak pernah dia bergeser, di situ terus, sehingga kelihatan pada saat tidak ada. Kata Rasul, aina Sya'ban, mana Sya'ban? Biasanya Sya'ban sebelum ibaratnya mengaji radio, ada di tempatnya. Kenapa subuh ini tidak muncul di Sya'ban? Tidak muncul Ki. Sampai pada akhirnya masuk waktu subuh, kata Rasul, ayo kita sholat. Selesai sholat sebentar, kita sama-sama ke rumahnya saudara kita Sya'ban. Singkat riwayat, selesai sholat subuh, Rasul beserta sahabat berangkat ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban, Rasul berikan salam, assalamualaikum. Ketika memberikan salam, ternyata yang jauh salamnya adalah seorang perempuan. Sudah tidak enak itu perasaannya Rasul. Kenapa bukan suaranya Sya'ban yang saya dengar? Suaranya istrinya. Ketika dibukakan pintu, Rasul berkata, mana suamita? Karena ya Rasulullah, kita semua mencintai suamiku. Saya pasti mencintai suamiku. Sahabat yang lain pasti mencintai suamiku. Rasulullah juga pasti mencintai suamiku. Tapi ternyata cinta kita terbatas ya Rasulullah. Masih ada yang lebih mencintai suamiku daripada kita semua. Kata Rasul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengarkan hal itu, apa kata Rasul? Adakah pesannya sahabatku untuk diri saya? Coba ini bilang sahabat. Adakah pesannya sahabatku untuk saya? Kata sang istri, tidak ada ya Rasul. Tetapi ternyata sebelum suamiku menghembuskan napas terakhirnya dengan ucapan kalimat La ilaha illallah, suamiku mengungkapkan 3 kalimat ya Rasulullah. Pertama, suamiku menyatakan kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, suamiku menyatakan kenapa bukan yang baru. Yang ketiga, suamiku menyatakan kenapa tidak semuanya. Mendengarkan hal itu, Rasulullah terdiam sejenak, baru kemudian menyatakan, wahai istri sahabatku, bersyukur, berbahagia, berbanggalah engkau mendapatkan suami yang bernama Sya'ban. Tahukah engkau, sesungguhnya suamimu menyatakan kenapa tidak lebih jauh, disebabkan karena pernah suatu saat, suatu ketika suamimu mendapati orang tua yang sudah tidak mampu lagi berjalan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjidnya Allah. Kemudian suamimu menawarkan gendongan terhadapnya, yang pada gilirannya suamimu menggendong orang tua itu, pada akhirnya orang tua itu bisa sholat di masjidnya Allah. Disebabkan karena perbuatannya itulah Allah memperlihatkan tempatnya suamimu di surganya Allah dengan membuka pintu surga walaupun hanya sedikit. Maka dari itu sesungguhnya perkataan suamimu menyatakan kenapa tidak lebih jauh, itu bagian daripada penyesalan suamimu. Andai saja mungkin
jauh dia gendong orang tua itu, mungkin tempatnya di surganya Allah mungkin masih lebih baik dari apa yang diperlihatkan oleh Allah. Yang kedua, suami menyatakan, kenapa bukan yang baru? Kata Rasul, mungkin masih engkau ingat, menjelang tengah hari engkau kedatangan pengemis di rumah ini, tidak pakai baju. Suamimu lari masuk ke dalam rumah, dan dia berikan sang pengemis itu baju, tapi ternyata yang dia kasih baju bekas, bukan baju yang baru. Padahal di sampingnya ada baju baru. Tapi ternyata walaupun hanya baju bekas, Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang luar biasa dengan memperlihatkan tempatnya suamimu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suamimu menyatakan, kenapa tidak semuanya? Tahukah engkau, di pagi hari suami duduk di depan rumah, di depannya ada teh segelas, di sampingnya ada satu roti. Sang pengemis datang minta rotinya. Suami menyatakan, mohon maaf wahai saudaraku, rotiku cuma satu bro. Supaya ada juga saya makan, kita bagi dua saja. Separuh saya kasih, separuhnya saya makan. Ternyata disebabkan karena sepotong roti itulah Allah membalasnya dengan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dibalik dari riwayat ini? Hikmahnya pertama, jangankan tenaga yang kita pakai, pergunakan untuk menolong saudara kita. Tenaga ini tidak pernah kita beli. Tidak pernah Allah bisa dibayar kok tenaga yang saya kasih kok. 50 tahun kau pakai, 60 tahun kau pakai, bayar kok. Beda kalau di rumah sakit. Baru satu tabung gas dipakai, belum lagi poin habis, ada yang tagihannya. Ini bulan tahun kita pakai, tidak pernah Allah tagih. Tetapi cukup pergunakan tenaga itu dalam kebaikan, dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Jangankan baju bekas, apatah lagi nanti menjelang lebaran, kalau bapak-bapak belikan istrinya dengan anaknya baju baru pasti gembira. Ya bu? Cocok ya? Mau dibelikan? Mana suaminya itu? Dengar kita ya. Iya. Jangankan baju baru, bekas, baju baru saja Allah membalas dengan kebaikan. Jangankan sepotong roti. Ketika sore hari di sini saudara-saudara kita makan mungkin 1, 2, padahal lain 2, ternyata Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tabe ku ingatkan diriku, ingatkan tongki semua. Kita saling mengingatkan, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita mempergunakannya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah itu surga rindu terhadap diri kita. Maka ketika itu yang kita lakukan, insyaallah berbahagialah hidup ini dalam kehidupan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melaksanakan puasa dengan ketulusan keikhlasan. Dia puasa bukan karena ada penyebabnya. Dia puasa bukan karena malu sama tetangganya. Dia puasa karena malu sama bosnya di kantor umpamanya. Dia puasa bukan karena umpamanya orang yang diikuti puasa terus. Tetapi dia puasa karena iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berbahagialah kita memiliki ketulusan keikhlasan puasa. Karena kenapa? Itulah jalannya Allah untuk merubah kehidupan kita sesungguhnya. Kalau mau merubah kehidupan kita dengan baik dalam hidup dan kehidupan dunia ini, jalannya puasa. Bagaimana caranya Ustaz? Contoh lagi kasih ke. Pernah lihat itu ulat? Bu, pernah lihat ulat? Itu ulat biasanya hidupnya di mana? Hidupnya itu ulat biasanya tempat yang tidak bagus, buah-buah yang rusak. Makanannya juga makanan tidak bagus. Tapi ternyata ulat mau merubah hidupnya. Bagaimana caranya ulat merubah hidupnya? Puasa ki. Ketika sang ulat puasa, dia bungkus dirinya menjadi kepompong. Tidak lama setelah menjadi kepompong muncul makhluk yang baru, apa namanya? Cecak. Ya.
kupu-kupu. Merubah hidupnya menjadi kupu-kupu. Yang tadinya ulat ini jalannya merangkak. Setelah menjadi kupu-kupu tidak lagi merangkak, tapi dia terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Yang tadinya ini ulat, makannya makanan yang tidak bagus. Tapi ternyata setelah menjadi kupu-kupu, bukan lagi makanan yang tidak bagus, tapi saripati bunga yang dia isap. Yang tadinya ini ulat begitu rakusnya ketika menjadi ulat, dia bisa bunuh tanaman. Tetapi ternyata setelah menjalani puasanya, tidak lagi membunuh tanaman, tapi menghidupkan tanaman. Maka dari itu sesungguhnya ketika kita ingin merenungkan dalam kehidupan dunia ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Karena sesungguhnya Allah berharap agar hidupnya hambanya bisa berubah setelah Ramadan. Agar hidupnya hambanya bisa meningkat setelah Ramadan. Agar hidupnya bahagia setelah Ramadan. Maka alangkah ruginya hamba Allah Subhanahu wa taala ketika Allah datangkan Ramadan sebagai tamu yang agung di dalam kehidupan dunianya, tetapi dia tidak menghargai Ramadan itu sendiri. Caranya menghargai Ramadan adalah puasa ki jaga mulutnya, cintailah Al-Qur'anul Karim, baru kemudian berinfak bersedekah. Maka insya Allah ketika ini yang kita lakukan, surga yang akan merindukan kita. Ketika surga yang merindukan kita, kata Rasul, itulah hamba Allah, umatnya Rasulullah. Di surganya Allah ditunggu oleh sebuah pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Pintu di mana semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghargai Ramadan akan masuk di pintu itu. Mudah-mudahan kitalah semua ini yang insya Allah bisa masuk di pintu itu. Saya kira inilah menjadi perenungan kita bersama, perenungan diri saya, perenungan kita semua. Mudah-mudahan insya Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk menjalani sisa Ramadan ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi dengan rahmat dan keberkahan bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya ada ucapan yang benar, maka sesungguhnya ucapan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya ada kehilapan itu datangnya dari manusia yang bernama Nasruddin. Mudah-mudahan insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.